Salam, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopa. Judul pembicaraan kita pada kali ini adalah Alkitab sumber resmi teologi kita. Ayat penuntun untuk memahami tema ini diambil dari Yesaya 8 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Artinya, ketika kita mengaku sebagai umat Tuhan, maka kita harus berbicara berdasarkan Alkitab. Kita harus berkhotbah berdasarkan Alkitab. Kita harus mengajar berdasarkan Alkitab. Dan janjinya adalah akan terbit fajar. Alkitab memberikan kepada kita clue bahwa bintang fajar itu adalah Kristus. Jadi barang siapa yang berbicara sesuai dengan Alkitab, mengajar sesuai dengan Alkitab, maka Kristus akan datang kepadanya. Sebelum kita berjalan lebih jauh, maka kita harus melihat definisi teologi. Definisi teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah dan kepercayaan umat beragama. Jadi, ketika kita mau mengetahui siapa itu Allah, maka kita harus berteologi. Kepercayaan dan teori umat beragama yang dikembangkan secara sistematis. Maka Lukas mau membuktikan kepada Theophilus apa yang kita pelajari hari ini di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, "Sudah ada banyak orang berusaha menyusun sebuah catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita, seperti halnya catatan yang telah disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan pemberita firman. Karena itu, aku telah mempelajari semuanya dengan teliti dari awal. Baiklah aku juga menuliskannya secara berurutan bagimu, hai Theophilus yang mulia, supaya engkau dapat mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang telah diajarkan kepadamu." Lukas 1 ayat 1 sampai 4 menerangkan kepada kita tentang 4 elemen. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ini sama dengan tradisi. Disampaikan kepada kita oleh orang-orang. Ini adalah pengalaman. Mempelajari semua dengan teliti, ini adalah budaya. Dan mengetahui kebenaran, itu adalah akal. Jadi, ketika kita menjadikan Alkitab sebagai sumber teologi kita, maka 4 elemen ini tidak dapat dipisahkan dari Alkitab. Saya ringkaskan 4 elemen yang mempengaruhi teologi kita adalah tradisi, pengalaman, budaya, dan akal. Tradisi, pengalaman, budaya, dan akal adalah 4 elemen yang ikut mempengaruhi proses pengilhaman atau terjadinya Alkitab yang menjadi sumber teologi kita. Sebagai contoh, ketika Musa sebagai penulis buku Ayub melihat pengalaman Ayub, ia masukkan ke dalam Alkitab. Ia masukkan oleh karena ilham dari Allah kepadanya. Jadi tidak sembarangan Musa menulis, tetapi Musa menulis karena dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebabnya tradisi, pengalaman, budaya, dan akal ikut mempengaruhi proses pengilhaman Alkitab. Tradisi, pengalaman, budaya, dan akal adalah 4 elemen yang ikut mempengaruhi proses penafsiran hermeneutika Alkitab yang menjadi sumber teologi kita. Artinya, kita akan menafsirkan apa yang tertulis di dalam Alkitab
berdasarkan budaya penulisannya, berdasarkan pengalaman si penulis, berdasarkan tradisi di mana dia ditulis, dan pasti masuk akal. Tradisi, pengalaman, budaya, dan akal adalah 4 elemen yang ikut mempengaruhi proses penerapan Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melihat 4 elemen-elemen ini satu persatu, baik yang mendukung maupun yang kontra dengan Alkitab secara singkat. Yang pertama adalah tradisi. Tidak semua tradisi itu buruk. Yang dimaksudkan adalah tradisi yang masuk ke dalam Alkitab. Ada sisi baik dari tradisi. Ingat, Alkitab adalah sumber teologi kita. Itu artinya bukan tradisi kita yang dimasukkan ke dalam Alkitab, tetapi tradisi yang ada di dalam Alkitab. Tradisi yang telah diilhami oleh Roh Kudus. Namun ada juga bahaya terkait dengan tradisi yang selalu berada di samping Alkitab. Contoh tradisi yang mendukung Alkitab adalah perkawinan. Untuk memahami konteks perkawinan yang dicatat dalam Matius 25 tentang 10 anak darah, maka kita harus mengerti tradisi perkawinan bangsa Yahudi agar kita dapat memahaminya, mengkhotbahkannya, mengajarkannya, dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak memahami tradisi perkawinan pada zaman itu, maka penerapan kita akan kacau. Yang kedua adalah proses penebusan harta. Tradisi penebusan harta atau tanah, harta benda yang dilakukan oleh Boas kepada Rut dan harta milik Naomi akan menolong kita untuk memahami proses penebusan yang dibuat oleh Yesus Kristus bagi kita. Jadi, pendengar dimanapun saudara berada, ingat baik-baik bahwa tradisi yang dituliskan di dalam Alkitab tidak sembarangan dimasukkan, tetapi dituntun oleh Roh Kudus. Tujuannya adalah agar kita dapat mengenal apa tindakan Kristus untuk kita di zaman sekarang. Contoh tradisi yang kontra dengan Alkitab. Markus 7 ayat 3 dan 4. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Saudara, cuci tangan untuk makan adalah sesuatu yang wajar. Pulang dari pasar mandi adalah sesuatu yang wajar. Karena kita tidak mungkin makan dengan tangan yang kotor. Kalau begitu di mana salahnya? Sehingga Yesus menentang ayat ini. Yesus menentang ayat ini oleh karena orang-orang Farisi lebih meninggikan ayat-ayat ini daripada kitab suci itu sendiri. Mereka lebih meninggikan adat istiadat nenek moyang daripada menurut kepada firman Allah. Inilah yang salah. Dan ini ilham menuntun Markus untuk menuliskan ini agar kita yang hidup sekarang tahu apa yang harus kita lakukan dengan menyusun teologi kita. Jadi, solusinya adalah tradisi tidak boleh lebih tinggi dari Alkitab. 2. Pengalaman. Pengalaman sangat erat hubungannya dengan pikiran dan perasaan seseorang. Apakah pengalaman itu menolong dia untuk lebih dekat dengan Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Contoh pengalaman yang mendukung Alkitab. Contohnya adalah pengalaman Ayub. Ayub menghadapi penyakit yang luar biasa. Ia kehilangan keluarga, ia kehilangan anak dan istrinya.
Ia kehilangan harta bendanya, ia kehilangan kekayaannya. Sekarang dia tinggal sebatang kara, teman-temannya pun menyudutkan dia. Namun Ayub tetap teguh dalam Tuhan. Iman Ayub kepada Tuhan tidak goyah. Meskipun penyakit, keluarga, dan harta benda sangat menekan hidupnya. Dan ini juga diilhamkan oleh Allah kepada Musa supaya dia menuliskan ini, sehingga ketika sekarang ini ada wabah coronavirus atau COVID-19, kita melihat pengalaman Ayub, maka kita akan tetap teguh, kita tidak akan menyerah. Walaupun ada yang di PHK, ada gaji yang dipotong, kita tidak akan pernah menyerah, karena kita tahu bahwa Ayub sendiri telah dipelihara oleh Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Amin. Apa yang Ayub alami atau yang kita alami akan membentuk pandangan kita tentang Allah. Apakah itu positif atau negatif? Oleh karena itu, belajarlah dari pengalaman orang-orang yang menang di dalam Alkitab, dan pelajari orang-orang yang kalah di dalam Alkitab. Bukan untuk diikuti, tetapi untuk memilih agar bertahan di dalam Tuhan. Contoh pengalaman yang kontra dengan Alkitab. Ini adalah pengalaman dari orang-orang pada zaman Nuh. Nuh sudah memberikan segalanya untuk memanggil mereka bertobat dan masuk ke dalam bahtera. Tetapi mereka tidak menerima panggilan itu. Pada awalnya mereka ikut menolong Nuh dalam membangun bahtera. Tetapi di dalam perjalanan yang begitu panjang, mereka meninggalkan Nuh. Pada zaman Lot dan Abraham, mereka juga memanggil orang dengan pola hidup mereka. Tetapi kemudian banyak orang yang menolak untuk bertobat. Sekali lagi, Ilham menuliskan pengalaman ini di dalam Alkitab agar kita sanggup memilih apa kita menolak atau menerima akan panggilan Tuhan. Solusinya adalah pengalaman tidak boleh lebih tinggi dari Alkitab. Ketiga adalah budaya. Orang yang berpendidikan tinggi, orang yang tidak berpendidikan, orang yang hebat maupun tidak, siapapun dia, orang itu dibentuk dan dipengaruhi oleh budaya. Contoh budaya yang mendukung Alkitab. Budaya menjamu orang. Di dalam buku Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 7, Abraham memiliki sebuah budaya adalah suka menjamu orang. Akhirnya Abraham menjamu 3 orang asing yang datang melewati rumahnya. Kemudian diketahui bahwa ketiga orang asing itu adalah malaikat, dan salah satu di antaranya adalah Yesus Kristus. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus? Ketika Allah, Yesus Kristus dan Abraham bernegosiasi tentang Sodom dan Gomora. Di dalam Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Yang berikut contoh yang kedua adalah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir ke Kanaan. Dalam perjalanan Mesir Kanaan, Allah sedang membentuk budaya bangsa Israel agar berbeda dengan budaya bangsa Kanaan. Itu sebabnya mereka diberi begitu banyak mujizat, mereka diberi hukum. Tetapi selama 40 tahun hanya 2 orang yang terbentuk budayanya sampai mereka masuk ke Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua. Ini membuktikan kepada kita bahwa ketika kita menghidupkan budaya yang tidak pas, maka boleh jadi kita tidak akan pulang ke rumah di sorga. Contoh budaya yang kontra dengan Alkitab adalah janda-janda muda yang hidupnya tidak tertib.
Di dalam buku 1 Timotius 5 ayat 13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini sangat kontra dengan Alkitab. Itu sebabnya ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, daftarkanlah janda-janda yang sudah tua, jangan yang masih berada di bawah umur 50 tahun ke bawah, karena mereka akan menciptakan budaya yang kontra dengan Alkitab. Yang berikut adalah pergaulan yang merusak. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ketika kita sendiri menghidupkan budaya yang baik, tapi kita bergaul dengan mereka yang berbudaya buruk, maka pun kita pun akan termasuk di dalamnya, dan boleh jadi kita akan tergilas. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah akal. Akallah yang membedakan manusia dan hewan. Akallah yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Akal adalah alat komunikasi dengan Allah. Setiap orang dilengkapi dengan akal dan nalar oleh Allah. Tujuannya supaya semua orang yang berakal dan bernalar mengenal Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan penebus. Dengan akal yang kita miliki, kita dapat menangkap kebenaran itu. Contoh akal yang mendukung Alkitab. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ketika seseorang menerima Kristus, maka dia menerima Kristus dengan akal. Bahkan ada hal-hal yang tidak masuk akal manusia, tetapi itulah yang Allah tuntun kita supaya kita mengenal Dia lebih baik. Contoh akal yang kontra dengan Alkitab. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Siapapun Anda, siapapun saya, seberapa banyak pengetahuan kita kepada Alkitab atau pengetahuan umum kita, kita tidak dapat bersandar pada pengertian kita, tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Kesimpulan adalah tradisi, pengalaman, budaya, dan akal terbungkus menjadi satu dalam Alkitab, sehingga tidak dapat dipisahkan untuk berdiri sendiri. Ketika 4 elemen itu berdiri sendiri, maka akan menjadi ancaman bagi Alkitab. Tradisi, pengalaman, budaya, dan akal selalu memiliki dua sisi. Jika budaya ditempatkan lebih tinggi dari Alkitab, maka Alkitab akan terancam keberadaannya. Jika budaya ditempatkan di bawah Alkitab, sebab Alkitab buku yang diinspirasikan oleh Kudus, maka dia akan menuntun kita kepada hidup yang kekal. Tradisi, pengalaman, budaya, dan akal yang telah diasingkan Roh Kudus masuk ke dalam Alkitab, jika digunakan dengan tepat dan proporsional, akan membawa berkat yang luar biasa. Alkitab adalah buku di atas segala buku, termasuk budaya, tradisi, pengalaman, dan akal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah pelajari 4 elemen yang mendukung Alkitab maupun yang kontra dengan Alkitab. Ajari kami untuk memahaminya dan memberikan pilihan dalam membentuk teologi kami. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, karena kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.